Yalah. Iya. Mau dimulai dari mana, Mel? Dari tugasnya yang mana? Astaga. Tugasnya yang Mela bisa lihat layarnya Nathan nggak? Kok nggak ada merah-merahnya? Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Mel? Iya, kelihatan ini. Oh iya. Oke. Loh, kok. Bentar. Oke. Iya. Ada dua. Ada dua tugas. Sebenarnya tugas yang ini agak gampang gitu dibanding yang kemarin. Ya, karena kita nggak usah ngitung gitu maksudnya. Agak gampang jadinya. Ya, kita masuk ke tugasnya. Tugasnya kan sama ya kayak yang bagian sebelah kanan ini kan. Cuman Nathan copy aja ke sini. Di ya sama. Yang mana itu kanan? Oh ini. Ya. Oh iya sama. Terus, tapi nilainya beda ya? sama dong. Kan soalnya Nathan pindah. Ya gitu. Terus untuk cara jawabnya ini yang ada kayak pertama harus hipotesis, terus yang kedua ada rata-ratanya gitu. Itu Nathan lihat punya ibunya. Jadi ibunya cara jawabnya kurang lebih gitu kan. Ngapain di sini tadi? Nah di sini. Nah ibunya juga gitu katanya. Pertama tulis dulu hipotesisnya, terus tentuin rata-rata dan standar deviasinya berapa. Baru nanti kita bisa temukan Lmax-nya gitu katanya kan. Makanya ya kita buat sesuai urutan ibunya lah. Sesuai urutan ibunya, pertama kita tulis aja gitu. Hipotesis awal. Hipotesis awal kan ada 2 biji ini. Udah itu doang. Nah, kita langsung masuk ke eksekusi. Eksekusinya oh ya, ini jumlah data kita ada 18 ya kan? Kalau Mela hitung. 18. Ya kan sesuai dengan apa yang Ibu tulis di sini kan 18. Ya 18. Nah, jadi ya kita tinggal buat tabel aja seperti biasa gitu. Tabelnya yang sebelah kiri ini nomor aja gitu. Datum atau data yang pertama itu nilainya berapa gitu. Jadi kita perlu urutkan dulu dari soal yang ada kita urutkan gitu kan. Ya kayak biasa lah. Udah diurutkan tinggal dimasukin aja semua ke sini. Udah dimasukin aja. Nah, itu tahu lah ya kan. Nah, tadi kita langkah awalnya harus cari rata-rata dan standar deviasi. Ya kan, Mel? Ya udah, kita cari aja rata-ratanya. Masih ingat rata-rata kemarin gimana? Semuanya ditambahi terus dibagi jumlah. Ya, benar. Ya, kayak gitu jadinya. Ini kan, ini total ini maksudnya dari data yang pertama, kalau ditambah sampai ke 18 itu totalnya berapa gitu. Jadi, ya rumusnya, kalau di ini udah tau lah Mela ya, rumusnya kan sum kan. Ya, gitu. Oh. Ya. Terus kalau udah tahu totalnya, kita mau cari rata-rata. Bukan. Ya ini totalnya udah tahu kan tadi. Terus tulis aja ini jumlah datanya ada berapa. 18. Terus carilah kita minnya. Ya minnya tadi rumusnya jumlah data ya kan. Atau C35. Ini kan di atas ini ada tulisannya C35. Berarti kan jumlahnya data ini C35 dibagi banyaknya data. Ya yang kayak udah kita pelajarin lah gitu. Terus
kita berikutnya cari standar deviasi. Nah, kalau di Excel ini lebih gampang kita carinya karena udah ada rumusnya. Jadi rumusnya itu STDEV, STDEV. Nah, itu rumusnya. Ya, jadi kalau mau buat rumus ya tinggal tulis aja sama dengan STDEV. Nah, ibunya waktu di video itu kan udah nekenin kalau STDEV ini jenisnya, ada 2 tadi kan. Yang P sama si S gitu. Jadi kalau yang P ya untuk populasi, kalau yang S ini untuk si sampel. Kebetulan soal kita ya sampel, jadi kita pakai sama kayak punya Ibu, STDF S gitu. Jadi tinggal masukin aja rumusnya kan STDF S, terus masukkan kembali nilai dari data yang pertama sampai yang ke 18. Nanti langsung ketemu dia standar deviasinya berapa. Berubah ya? Enggak deh. Enggak ya? Enggak kan. Lebih gampang kan pakai Excel ini. Lebih gampang. Gampang banget malah. Kita nggak direpotin. Iya. Betul. Dah, kalau udah langkah itu, udah cari si min sama si standar deviasi. Dah, selanjutnya kita masuk ke tabel ini. Tabel yang di sampingnya. Z sama dengan XI dikurang X bar. Udah tahu kan ya kan Mela kalau X bar itu rata-rata gitu kan. Jadi ya kita tinggal masukin aja XI-nya sesuai ini, sesuai kolomnya. Jadi kecoret malah. Ya, jadi masukin aja Mel. 45 dikurang ini tadi kan. X barnya rata-rata ada 58 gitu. Itu berlaku untuk semua kan. Jadi ke bawah ini sama semua. Tinggal masukin aja XI dikurang X bar. Iya, jangan lupa dibagi standar deviasi. Jadi dibagi yang ini. Berapa nih? C38. Ya, C38. C38. Jadi ya ikutin aja rumusnya gitu. Nah, untuk ini sih penekanannya ibunya kasih kayak tanda dolar itu untuk kunci gitu. Jadi kalau kita tarik rumusnya itu nggak berubah. Jadi yang berubah yang cuman bagian yang nggak dikunci doang, yang bagian sini. Depan. Ya, yang lainnya tetap gitu. Oh iya. Aku baru ingat kembali. Weh. Ya, gitu. Kalau udah selesai, udah dicari Z-nya berapa. Sekarang ini kan tadi kita cari nilai ini kan ya, Z kan. Nilai yang kemarin yang kita udah belajar, tabel Z itu. Nah, makanya kalau nilai-nilainya udah ketemu, kayak min 1,4, min 1,35 gitu kan. Langkah selanjutnya kita tinggal lihat aja angka di tabel Z itu kalau 1,4 itu berapa. Min 1,46 itu berapa. Min 1,4. Jadi ya kayak yang udah pertemuan lalu juga jadinya. 1,46 itu berapa gitu kan. Misalnya ini 0721 ya kan. Ya tinggal masukin aja. Jadi yang bagian FX ya Mel? Bagian FX kenapa? Ya, jadi yang bagian FX ini kita isi manual sesuai dengan tabel yang kita lihat. Sesuai tabel. Oke. Nah, kalau udah selesai, udah lanjutnya kita mau cari yang bagian SI. SI lagi. SX. 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 Itu apa tuh?
SX itu cuman ini sebenarnya kayak nomor datanya itu dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau kita klik di sini kan ini rumusnya B17. B17 ini B-nya. 17-nya ini ya kan. Berarti data pertama B17 angkanya 1 ya kan, B17 dibagi C36. C36. Nah, ini. Atau banyaknya data. Oh, B17 dibagi C36. Ya. 1 dibagi 18 ya? Ya, benar, 1/18. Terus kalau yang selanjutnya tinggal 2/18, 3/18, 4/18, sampai yang terakhir 18/18. Makanya dapatlah nilai 1 gitu. Oh iya. Iya. Mm-mm. Iya. Benar. Udah kalau udah itu masuklah ke kotak berikutnya. Tinggal masukin aja nilai si fx. Kalau dikurang dengan sx itu berapa dapatnya. Misalnya yang ini kan nomor pertama ini. Ya tinggal diklik aja sih sebenarnya. Ya 17. Ini kan dikurang dengan yang ini. Ini dikurang ini. Jadi ketemulah hasilnya sampai ke bawah. Agak mudah kan, Mel? Ya, mudah di akhir. Mudah sih sebenarnya. Ya. Ya. Udah kan, jadi tinggal dikurangin aja. Ini dikurangin ini dikurangin ini, dan seterusnya gitu. Dapatlah hasilnya yang ini. Nah, kalau udah ketemu si hasil itu, sekarang kita bakal cari nilai mutlak. Kita kan pernah belajar di SMA atau SMP gitu kan. Kalau dimutlakkan berarti otomatis dia positif gitu kan, Mel. Ya. Udah tinggal dimutlakkan aja. Jadi nilainya nggak berubah dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan itu nggak berubah. Yang berubah cuma tanda minusnya doang. Oh, nilai mutlak yang ada garis-garis apa itu kan? Ya, garis. Benar. Hmm. Cuman tadi Nathan sempat bingung. Kan kalau kita lihat ada yang nilainya itu nggak negatif kan. Yang nomor 10 nih. Nomor 10 sampai nomor 15. Nilainya kan nggak negatif tuh kan. Nah, tadi kan karena Nathan apa ya, kayak pakai sistem tarik aja gitu dari awal sampai akhir. Jadi ya nilainya yang bagian 10 sampai 15 dia malah jadi minus gitu. Yang teman-temannya pada jadi positif, dia sendiri jadi minus. Nggak tahu ini apakah dia tetap diminuskan nantinya atau kita, tapi kan kalau mutlak kan ya, memang harusnya tetap positif nggak sih? Iya. Rumusnya kayak mana tuh bikin yang mutlak gitu? Oh, rumus ini ya Excel-nya ya. Rumusnya kalau punya ibunya cuman ini sih. Jadi G18 ya kan. G18 itu ya nilai yang fx. Yang ini ya kan. Terus dikali dengan -1. Iya. Itu doang sih. Jadi kan kalau min ketemu min jadi plus. Dikali Udah. -1. Iya, dikali -1. Tadi mau ketemu tadi min kan yang positif itu. Iya, jadinya min. Jadinya Nathan ya karena Nathan kali -1. Terus akhirnya nggak jadi dikali dah. Berarti nggak bisa ditarik sekaligus kan semuanya? Ya, jadinya yang ini tadi manual gitu.
Iya betul. Yang nilai positif di manual. Bagus. Udah, Mel. Terus yang kuning itu Oh iya, nilai tujuannya kita max. buat tabel ini kan untuk cari si Lmax. Ya, jadi tinggal cari aja gitu dari si nilai mutlak ini yang paling gede yang mana. Terus kalau udah Iya. dapet, tinggal dikasih tanda Lmax gitu doang. Oke, dapat itu. Dapat kita 146889. Nah, kalau udah selesai, lanjut ke yang ini, nomor 3. Nah, kan juga ikutin itu sih PPT ibunya. Jadi ibunya tulis kalau udah selesai ini, lanjutnya kita tulis aja gitu, luas tabel Lily force-nya itu jadinya berapa. Nah, kita akan tahu gitu kan nilai luas tabel Lily force ini dari mana? Dari soalnya. Jadi di soalnya tadi kan mana ya? Ini bagian alpha nih, 10%. Nih. Itu kan 10% ya kan. Jadi ditulis aja 10%. Nah, 10% kan Mel, 10% berarti dia itu 10/100 ya kan. Sama dengan 0,1. Ya. Aduh. Nah, hasilnya kan 0,1. Ya, Nathan tulis 0,10 biar nggak bingung aja gitu di lihat tabel Lily force-nya. Jadi kalau kita lihat ke tabel Lily force, ini kan ada alpanya itu ada berapa macam nih? Ada 5 kayaknya. Iya nih, 0,01, 0,05, dan seterusnya. Jadi yang punya kita tadi kan yang ini 0,10 ya yang ini. 0,10. Ya gitu. Nah, terus yang 18 itu ngikutin ini sih, ngikutin jumlah data kita ada berapa gitu. Data kita tadi kan ada 18 ya kan? Iya, benar. Ya, jadi kita lihat di tabel Lily force-nya ini, kalau 18 itu dapatnya berapa. Jadi tinggal masukin aja nanti dapatnya. Nah, dapatlah ternyata 0,184. Terus udah masukin aja ke sini berapa. 0,184 gitu. Itulah luasnya. Ya, L-nya. Terus kalau udah dapat itu, kita masuk ke kesimpulan nih kayaknya, bagian 4. Jadi kriteria kenormalan Lmax, karena punya kita tadi kan Lmax-nya itu lebih kecil dari si ya. Jadi karena Lmax kita kan 1,46889 itu lebih kecil dibanding dengan luas tabel Lily force yaitu 1,84. Udah dibuat aja gitu. Lmax lebih kecil dari L tabel. Karena Lmax-nya itu 0,14 sedangkan L tabelnya adalah 0,18,4 184 gitu. Itu. Itu kan tandanya ini kan kurang kan atau lebih kecil dari dari L tabel. Maka
Iya, iya data benar. tersebut berdistribusi normal atau HO diterima. Ibunya bilang gitu. Oh Jadi iya, nanti, itu normal ya? ya, jadi nanti kalau tandanya itu lebih besar, ya berarti kita pakai hipotesis yang kedua tadi, Tidak. H1. Ya, tidak. Hmm. Ya, ya, ya. H1. Ya. Hmm. Sudah Mel, selesai. Sekarang giliran Mela H1 sekarang. jelasin punya nomor 2. Ada lagi nomor 2. Ya, soalnya ada 2. Untuk mengecek Oke. pemahaman Mela, Huh. Sama soalnya kan? Sama bentuk soalnya. sama persis. Hmm. Kayak mana Kelihatan modelnya? Mel? Kelihatan, kelihatan. Ini tugas 2. Itu jumlah data, nilai-nilainya terus diurutin dulu ya. Sampai berapa tuh Nathan? Sok ke Ini bawah. 20 Ibu bilang. 20 nilai, 20 itu ya nilainya. 20 data, iya. Oh, 20 data. Ya. Oke. Udah kan. Habis itu XI. Cok ke bawah Nathan. Ke bawah. Eh, Oke. Totalnya itu 1298 itu jumlahnya. Kemudian dijumlahin dulu. Baru oh nggak bisa aku tengok apanya ya, ini sampingnya di tengah apanya Mel? itu tuh di sampingnya apa sih namanya itu ya, yang angka-angka apa ya itu namanya. Rumus. Iya, rumus. Coba close Yang, dulu ini yang sheet 1 ini. oh, ini maksudnya Mela. No, itu loh yang paling ujung sebelah kanannya itu, kirinya itu nggak ada di yang sebelah kiri ini. Paling kiri nggak Kayak mau ada. narik-narik gitu sih. Oh, jadi itu kan totalnya itu total semua, data jika ditambahin. Nah, terus pertama kita cari N-nya itu jumlah data itu ada 20. Terus pertama cari min rata-rata. Rata-ratanya itu 1298 dibagi 20. Ya nggak sih? Iya kan? Iya, iya, Nah, iya. terus kan udah lupa aku. Oke, nah terus untuk yang di 1 2 3 di kolom ketiga itu Z sama dengan XI kurang X bar per SD. Standar deviasi berarti standar deviasinya 15,02 kan? 1. Gimana gimana? Standar deviasinya 15,01. Oh, iya ya. Oke. Lupa aku di situ Nathan. Aduh, Ini tolong. masukin aja rumus yang STEDF tadi. Oh iya ya, STDF. STDF def titik dot s. Di mana tadi dimasukin? Di kolom yang mana? Di bagian ini kan, SD ini kan. Hmm. Ketik, Q17 yang mana Q17? masukin semua datanya gitu. Dari 30 sampai 88. ya sampai 88. 88. Lalu dibagi Itu nilai standar apa deviasinya tuh kan. Nathan? Yang mana tuh Mel? Ini. Yang kolom 3 ya? Iya, kolom 3. Iya, jadi itu kalau udah
XI dikurang X bar baru dibagi standar deviasi. XI dikurang X bar gimana tadi ya? X bar itu sama dengan min kan? Ya, min. Ya. XI 30 dikurang 64. Iya, Ya, benar. 30 dikurang 64 terus dibagi SD SD-nya berapa? 15. Kan Oh, itu udah ada ketentuannya kan? ketentuannya. Ketentuan atau itu udah dicari? Yang 15,2 itu. Ini kan 15 maksudnya Mela kan SD-nya. Kan Iya, kita udah kayak mana masukkan cari? tadi. STDF. Oh, dijumlahin semua data terus dibagi. Dibagi atau di apa tuh? Yang Mel tanya yang mana nih? SD dulu yuk. Ya, yang ini. Ya, masukin aja rumusnya. Sama dengan Nah, semuanya kan SD iya def. STDF. Terus Iya, kita iya, iya, mau pilih yang STDF. mana? Sampel atau Sampel. populasi? Sampel kan. Nggak bisa ya. Udah. S. Terus buka kurung. Di drop aja dari atas. Masukkan semua datanya. Heeh. Dah, terus enter. Oh, oke. Keras ya. Coba klik dulu Nathan. Aku mau screenshot dulu bentar. Iya, benar. Alright. Oke. Nah, oke. Nah, berarti tinggal masuk ke kolom ketiga itu 30 dikurang 64,9 dibagi 15, iya kan? Iya, benar. 15,01 atau 15,01543. Karena ini di Excel kayaknya 02 langsung ya? kurang tahu deh. Iya, 02. Makanya pakai nilai ini deh, tetap pakai nilai yang pecahan gini. Oh, ya. Terus kalau misalnya biar sama semuanya ditambahin yang logo-logo dolar itu ya. Ya, benar. Logo dolar. Alright. Oke, sudah. Terus yang di kolom keempat kita cari nilai tabel dari masing-masing itu, ya kan, secara manual. Ya, Oke, next si SX ini sama dengan apa tadi ya pesan? Apa tadi ya? Romeo. Oh, hmm, 1 dibagi 30 ya? 1 dibagi 30. 30. Eh, lupa. 20. Maksudnya, oh, Oh, bukan datanya, Mel. Tapi dibagi dengan jadi banyaknya data. Bukan banyak data sih. 20. Jumlah data. Ya, 20. CN. Oh, berarti 1 dibagi 20 kan? 1 Ya, dibagi 20 terus sampai nanti 20 dibagi 20 dapatlah 1. Asik. benar. Oh gitu ya. Oke. Benar sekali. Terus yang di sampingnya itu ya tinggal masukin aja gitu. 0,0102 dikurang 0,05 ya kan, dan Ya, seterusnya. dan seterusnya. Tuh. Terus yang F nilai mutlak, yang terakhir itu nilai mutlak. Kalau dia negatif berarti dikali min 1 supaya dia nilainya dapat positif. Tapi kalau dia nilainya positif, masukkan aja secara manual gitu ya. Iya. Oke. Terus dari itu semua kita cari L max-nya 0,1204 dapat tuh. Terus yang selanjutnya next
level. Tuh. Nah, kita cari luas tabel relievers-nya itu sama dengan Tadi di soalnya berapa tuh alpanya? 1% kan? alfanya 1%, 1%, Ya, 0,01. benar. 0,01. 0,01 dikali 20 jumlah banyaknya data. Itu adalah 0,231. Ya, benar kan? 20 itu urutan yang di tabelnya ya kan, Mel? Yang ini tadi. Di Gimana tuh? kita buka tabelnya kan. Iya, jadi buka tabelnya. Kalau yang alpha 0,01 berarti yang ini gitu kan. Terus banyak data tadi berapa? Ada 20. 20. Ya, berarti ketemulah si 0,231. 0,231. Astaga naga. Bisa pula aku kalikan 0,01 dikali 20. Sok tahu astaga. Oh iya, iya, iya. Berarti karena dia L 0,01 itu menunjukkan kita harus nengok ke tabel L-nya kan, tabel Lily effortnya di urutan ke-20. Ya kan, Ya, di urutan gitu. di baris baris 20 tapi di kolom 0,01. Benar. Itu adalah 0,231. Benar, benar, Oke, benar. mantap. Oke. Nah, terus yang nomor 4 itu kriteria kenormalan Lmax lebih kecil dari L tabel. Lmax lebih kecil dari L tabel. Oh iya benar. Ya benar 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 benar. Benar. Nah, karena dia lebih kecil maka dia disebut berdistribusi normal atau HO-nya diterima gitu. Ya, Iya iya. Benar benar selamat. benar. Benar. Oke, oke, oke. Oh iya ada. Siap. Siap. Berarti tunggu, aku agak lupanya itu di ini sih di kolom ketiga berarti yang pakai SPD apa ada apa tuh TDF. step deh. Yang mana, Mel? Ini bagian Ya ya standar deviasi. iya kolom ketiga itu yang pakai rumus yang panjang itu kan. Oh, yang ini. Eh, Iya, iya, iya. step apa namanya itu? Untuk Enggak ada yang nyari mencari standar Amel, deviasinya. Iya, yang mencari standar deviasinya aku sih. Itu yang agak-agak lupa. ini cari nilai Z nih, Mel. Mana? Yang kolom 3. Iya, maksud aku yang standar deviasi sih. Cara mencari standar deviasinya. Oh, ini. Iya, rumusnya aku agak lupa sih itu. Ya, Nah, iya. karena dia S, S apa tadi? SPD. SPD. TDF, TDF, TDF. Sudah. STDF. Ya, STDF. Titik S. Ditarik dari 30 sampai 88. Ya, iya benar. Oke. Udah sih, Oke. kayaknya gitu Ya. aja, Mel. Mm-mm. Mantap, mantap. Akhirnya. Akhirnya, thank you, Nathan. Terus ini langsung dikirim. Ya, Mela yang kirim. Oke. Boleh? Boleh, boleh. Terus, coba kirim ya. Oke. Tuh, belum buka. Udah jadi mau kerja apa? Selesaikan apa gitu? Apa, Modul. Mel? Modul. Apa? Suara Mela kecil banget ya. Modul mau udah jadi mau selesaiin. Oh, modul. Belum sih. Belum, Mel. Ini, ini, ini.
Mel, suaramu ya Tuhan, Mel. Iya pas sih itu. Iya serius. Mel, Sama nih tukul dingin sama. Halo. masih kita rekam ini, Mel. Oke. Apa tadi mau bilang? Matikan Belum ya. selesai. Matikan lah.